teman-teman teknik sipil, kalian sudah tahu belum sih peranan radiografi industri dalam pengelasan pada struktur teknik sipil? Nah, kalau kalian belum paham mengenai hal ini, kita bakal bantu jelasin nih. Tapi sebelum kita ngebahas tentang itu semua, yuk kita kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 4. Sebelumnya, kenalkan, saya Nadia Rahmi Zahara, NPM 240350100001. Saya Nisa Febrika Valentina, NPM 240350101029. Saya Elizabeth Rivosa Cassandra Meiling dengan NPM 2403500135. Saya Danendra Fitur Andriza dengan NPM 240350101027. Saya Sadio Farezi dengan NPM 240350101031. Oke, karena kita udah kenalan, jadi langsung aja kita bahas tentang apa sih atau gimana sih peranan radiografi industri dalam pengelasan pada struktur teknik sipil. Oke, jadi dalam dunia konstruksi teknik sipil, pengelasan adalah proses penting untuk menyatukan elemen logam seperti baja pada struktur jembatan, gedung bertingkat, ataupun tangki penyimpanan. Namun, hasil pengelasan tidak selalu sempurna. Ada resiko munculnya cacat tersembunyi seperti porositas, retakan mikro, atau inklusi tera yang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, cacat ini bisa melemahkan kekuatan struktur dan membahayakan keselamatan bangunan. Nah, disinilah radiografi industri berperan sebagai metode uji tak merusak atau NDT untuk mendeteksi cacat tersebut tanpa merusak materialnya. Nah, menurut standar DIN atau Deutsche Industrie Normen, PAS adalah proses penyambungan logam dalam keadaan cair melalui panas, tekanan, atau kombinasi keduanya. Selain itu, dalam proses ini pastinya terdapat tantangan, yaitu mendeteksi cacat internal yang tidak terlihat langsung setelah pengelasan. Radiografi industri memanfaatkan radiasi sinar X atau sinar gamma untuk menembus logam dan menghasilkan gambar bagian dalamnya. Radiography testing utilizes ionizing radiation to achieve an image of an object on several different viewing medias. This may be gamma rays, or as in this case, X-rays. The examiner marks the weld to be inspected with a measuring tape. This will be visible on the X-ray. Thus, he will know how to determine the exact location of possible irregularities. The film is mounted on the object, and the X-ray tube is set up carefully. The examiner leaves the area, closes the lead door, and operates the device remotely. This way, he avoids coming into contact with the radiation. He adjusts the voltage, current, and duration, depending on the investigated material and the wall thickness. Then he starts the irradiation. The X-rays go through the material and generate a radiographic image on the film or imaging plate once processed. The experienced eye of the examiner interprets the image, and he can now determine the quality of the inspected object and if it meets the standards. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh Wilhelm Röntgen pada 1895 untuk keperluan medis, lalu meluas ke berbagai industri, termasuk teknik sipil. Contohnya pada proyek RDMP di Balikpapan, di mana radiografi digunakan secara rutin untuk inspeksi pipa bertekanan tinggi. Akbar, hati-hati Akbar. Akbar, semangat Bar.
Selanjutnya, kita akan membahas kira-kira apa aja sih jenis sumber radiasi utama yang digunakan dalam radiografi industri. Jadi sumber radiasi utama yang digunakan dalam radiografi industri itu ada dua, yaitu sinar X dan sinar gamma. Penggunaan sinar X cocok untuk logam tipis hingga sedang. Keunggulan dalam menggunakan sinar X yaitu bisa dinyalakan dan dimatikan, jadi lebih aman dalam operasional. Next, yang kedua, sinar gamma. Isotop pemancar sinar gamma. Contohnya yang pertama kobalt 60, energi tinggi, ideal untuk logam tebal seperti baja. Cesium 137, energi sedang, cocok untuk ketebalan menengah. Yang ketiga, iridium 192, energi rendah hingga sedang untuk logam tipis seperti pipa atau tangki. Sesuai sama apa yang udah dijelasin sebelumnya, jadi jenis sumber radiasi dapat dipilih berdasarkan ketebalan dan jenis material yang diuji. Instead of a camera, this procedure uses film that is blackened by exposure to radiation. The operator inserts a guide into the engine until it's level with the film. The guide is connected to a housing containing a radioisotope. In this case, it's iridium-192. This is made in a research reactor. Its half-life is 74 days, so it can be used for up to several weeks before its activity gets too low. The radioisotope is pushed into the engine using a remote winding mechanism so that the operator can stay away from the radioactive source. When the isotope is in place, gamma rays pass through the engine onto the film, forming an image of the parts in between. While the image is created, the operator monitors a radiation meter to check that the radiation is within safe levels. Like all people who work with radioisotopes, he also wears a monitor that records his exposure over time. When the film is developed, the engine parts show up white, where the metal has blocked the gamma rays. Damaged components, like the one on the left, can be easily distinguished from normal ones, and can then be replaced. Selanjutnya kita bakal bahas tentang apa aja sih tahapan utama dari proses radiografi itu sendiri. Nah teman-teman, jadi tahapan proses radiografi itu yang pertama, persiapan permukaan material, yang kedua, pemilihan sumber radiasi dan jenis film, yang ketiga, penempatan penetrometer untuk kontras, yang keempat, proses exposure, dan yang kelima dan yang terakhir, evaluasi hasil film. Nah, jadi radiasi yang menembus logam akan diserap berbeda-beda tergantung dengan kepadatannya. Cacat seperti rongga atau retakan menyerap lebih sedikit radiasi, sehingga muncul sebagian gelap di hasil film. Prinsip ini mengikuti hukum Berlambert, yaitu intensitas radiasi berkurang secara eksponensial saat melewati medium penyerap. Dan pembahasan terakhir kita yaitu apa aja sih kekurangan atau keterbatasan dari radiografi ini. Tapi sebelum kita bahas keterbatasan atau kekurangannya, pasti ada kelebihannya dong. Jadi radiografi industri sangat efektif untuk mengidentifikasi cacat pada pengelasan tanpa merusak material. Metode ini membantu memastikan kualitas dan keselamatan struktur pada proyek besar seperti jembatan, gedung, dan fasilitas industri. Meskipun begitu, radiografi memiliki keterbatasan seperti resiko paparan radiasi bagi operator, memerlukan tenaga ahli, dan biaya peralatan yang tinggi. Namun, dengan prosedur keselamatan yang tepat dan teknologi yang terus berkembang, radiografi tetap menjadi komponen penting dalam kontrol mutu proyek teknik sipil. Itu tadi penjelasan dari kami kelompok 4. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Bye.